Umat Allah yang dikasihi Tuhan, salam sehat penuh kasih dan damai sejahtera bagi kita semua. Bersama saya, Frater Justinus Jubileo dari Seminari Tinggi Providensia Dei Keuskupan Surabaya. Dalam mimbar agama Katolik ini, saya akan menyampaikan renungan dengan tema Perintah Yesus untuk saling mengasihi. Baiklah, sebelum kita memulai renungan kita pada hari ini, mari kita buka dengan doa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa, ajarilah kami untuk semakin setia dalam mengikuti kehendak-Mu melalui proses kegiatan kami, dan pada akhirnya kami semakin menemukan cinta kasih-Mu sendiri dalam hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Umat Allah yang dikasihi Tuhan, sebagai permenungan dengan tema Perintah Yesus untuk saling mengasihi, saya akan membacakan Injil terlebih dahulu dari Injil Yohanes bab 13 ayat 31 sampai 33a, dilanjutkan dengan 34 sampai 35. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dimuliakan dan Allah dimuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dimuliakan di dalam Dia, Allah akan memuliakan Dia juga di dalam dirinya, dan akan memuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya sebentar lagi aku ada bersama kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang yang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, jikalau kamu saling mengasihi." Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, suatu waktu saya pernah pastoral di Rumah Sakit Gotong Royong, Surabaya. Pastoral saya ini adalah pastoral untuk mengunjungi pasien-pasien. Dalam suatu kunjungan, ada seorang ibu yang dirawat di sana, dan ibu itu berkata kepada saya, "Frater, walaupun rumah saya jauh, tetapi saya sering berobat dan dirawat di sini. Karena apa, Frater? Karena saya cinta kepada Keuskupan Surabaya. Karena rumah sakit ini adalah rumah sakit milik Keuskupan Surabaya. Dengan saya dirawat di sini, dengan saya berobat di sini, maka saya ikut ambil bagian dalam karya kerasulan Keuskupan Surabaya. Dalam tubuh yang sedang sakit, ternyata ada cinta yang begitu besar. Cinta yang bukan hanya ditunjukkan melalui kata-kata, tetapi melalui perbuatan kasih, perbuatan nyata. Kata-kata dan sikap ibu itu menunjukkan bahwa apa yang kita renungkan hari ini adalah tentang cinta kasih. Dalam Injil Yohanes yang kita dengarkan, Yesus berkata, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi." Inilah kebenaran yang hari ini disampaikan kepada kita. Kasih Kristus adalah ukuran sejati kasih kita kepada sesama. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, kita tentu sering mendengar kata kasih, kata cinta. Tetapi Yesus hari ini tidak hanya menyuruh kita untuk saling mengasihi. Ia memberikan ukuran yang sangat jelas. Sama seperti aku telah mengasihi kamu. Ini adalah perintah baru. Perintah dari Yesus untuk kita semua.
Bukan karena sebelumnya kita tidak diajari untuk saling mengasihi, tetapi karena sekarang Yesus telah memberi ukuran kasih yang lebih dalam dan juga lebih radikal. Kasih yang sempurna adalah kasih yang ditunjukkan oleh Yesus sendiri. Yesus memberikan perintah kasih. Dan apa maksud Yesus memberikan perintah baru ini? Pada saat itu, para murid belum sepenuhnya paham akan kasih yang dikatakan oleh Yesus. Mereka belum tahu bahwa beberapa jam lagi Yesus akan ditangkap, Yesus akan disiksa, dan Yesus akan wafat di kayu salib. Tetapi Yesus sudah tahu semuanya. Dan dalam keadaan seperti itu, ia tidak fokus pada penderitaannya sendiri, tetapi ia fokus pada pengajarannya akan cinta kasih. Ia memberi warisan terakhirnya, yakni kasih yang sejati. Yesus mengatakan kata-kata ini dalam perjamuan malam terakhir, sesaat sebelum ia menyerahkan dirinya untuk disalib. Dalam konteks itulah, kita bisa mengerti bahwa kasih yang dimaksud Yesus bukanlah kasih yang mudah, bukanlah kasih yang ringan. Tetapi ini adalah kasih yang berani untuk memberikan diri, seperti ketika ia membasuh kaki para murid. Ini adalah kasih yang bertahan, bukan ketika para murid meninggalkan dia. Ini adalah kasih yang tetap setia. Bahkan ketika menghadapi pengkhianatan dan ketika Yesus menghadapi kematian di kayu salib. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, dalam hidup kita sehari-hari, kita seringkali mengasihi dengan ukuran kita sendiri. Kalau orang itu baik kepada kita, maka kita akan juga baik kepada mereka. Kalau saya nyaman dengan orang itu, baru saya akan mau mendekat. Tetapi, Yesus hari ini mengajak kita untuk mengubah ukuran kasih itu. Bukan lagi berdasarkan kenyamanan, bukan lagi berdasarkan kepentingan, tetapi berdasarkan bagaimana Yesus sendiri yang mengasihi kita. Yesus tidak menunggu kita sempurna, tidak menunggu kita berubah, baru ia mengasihi. Bukan seperti itu. Justru ia mengasihi agar kita mau berubah. Dan inilah kasih yang sejati. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, pengalaman saya berjumpa dengan seorang ibu yang dirawat di rumah sakit gotong royong menunjukkan bahwa ibu itu memberikan cintanya kepada gereja, kepada Keuskupan Surabaya. Ia ingin memberi sesuatu untuk gereja dan ia melakukannya dengan cara yang sederhana, yakni mau dirawat di rumah sakit gotong royong. Saudara-saudara yang terkasih, Yesus tidak pernah berkata, "Kalau kamu sudah kuat, barulah kamu mengasihi." Tetapi Yesus berkata kepada kita untuk saling mengasihi. Dalam segala keadaan, dalam segala keterbatasan kita, kasih itu tetap bisa hidup. Dan kasih yang kita beri, sekecil apapun itu, akan menjadi terang bagi dunia dan tanda bahwa Yesus sungguh hidup di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih, biarlah hati kita berdiam dalam kasih Yesus yang telah lebih dahulu tinggal dalam hati kita. Kasih yang tidak ribut, kasih yang tidak menuntut, tetapi di dalam kasih Yesus itu, kita tidak perlu merasa harus banyak berbuat atau membuktikan apapun. Melainkan, kita harus tinggal di dalam Dia yang menaruh kepercayaan kepada kita.
Dan seperti Tuhan tetap tinggal bersama para murid-Nya pada malam terakhir, Ia pun juga tetap tinggal bersama kita. Asalkan kita mau juga menanggapi ajakan Kristus untuk mengasihi sesama. Umat Allah yang dikasihi Tuhan, demikianlah tadi renungan Mimbar Agama Katolik bersama saya, Frater Justinus Jubileo, dengan tema Perintah Baru untuk Saling Mengasihi. Terima kasih atas perhatian Anda, dan perjumpaan ini saya akhiri dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa, Engkau telah memberi kami cinta kasih-Mu sendiri. Dan ajarilah kami untuk semakin membagikan kasih-Mu itu kepada sesama kami, supaya kami semua sebagai satu keluarga, sebagai satu saudara, merasakan kegembiraan, merasakan sukacita, dan merasakan pengharapan dari kasih-Mu itu sendiri. Biarlah kasih-Mu tinggal dalam hati kami, dan kami pun mampu untuk membagikannya dengan penuh pengharapan untuk sesama kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.